Hai, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan Kuba, kunci pembahasan soal. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya doakan teman-teman sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai petunjuk dan alur seleksi PPT Guru. Kesediaan teman-teman untuk like dan subscribe channel ini adalah bentuk dorongan pada kami untuk konsisten berbagi pengalaman pembelajaran yang berkualitas. Oke, konten alur seleksi PPK Guru saya ambil dari website BKN Badan Kepegawaian Negara yang beralamat di sscasn.bkn.go.id. Pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk mempersiapkan diri mendaftar sebagai calon P3K Guru adalah pertama ialah daftar akun. Teman-teman harus mengakses portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan teman-teman ialah membuat akun SSCASN yang sudah tersedia. Selanjutnya teman-teman bisa langsung login ke akun SSCASN yang telah dibuat. Dan jangan lupa teman-teman harus melengkapi biodata dan unggah swafoto sebagai prasyarat ASN P3K Guru. Selanjutnya ialah teman-teman harus melihat daftar formasi terlebih dahulu apakah di dalamnya ada atau tidak. Jadi teman-teman pilih jenis seleksi yang sudah tersedia sesuai dengan minat teman-teman. Selanjutnya teman-teman harus memilih formasi jika kolom formasi kosong. Dan teman-teman harus melengkapi data dapodik dan atau THK2 serta data pendidikan. Jika data pendidikan kosong, maka lengkapi form pada link yang sudah tersedia. Dan jangan lupa unggah beberapa dokumen yang dipersyaratkan. Cek resume dan akhiri pendaftaran. Selanjutnya teman-teman dapat mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Tahap ketiga bagi pendaftar P3K Guru ialah seleksi administrasi. Jadi panitia akan memverifikasi data pelamar yang masuk siapa saja, apakah sesuai dengan persyaratan dan sebagainya macamnya. Panitia selanjutnya akan mengumumkan hasil seleksi administrasi. Dan para pelamar teman-teman yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Dan panitia selanjutnya akan mengumumkan hasil sanggah. Dan teman-teman pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis, kesempatan pertama melakukan cetak kartu ujian. Alur selanjutnya ialah seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Jadi teman-teman pelamar yang masuk pada ujian kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama, dan teman-teman pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Dan panitia mengumumkan hasil sanggah, dan pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Teman-teman pelamar yang dinyatakan lulus harus melakukan pemberkasan. Alur selanjutnya tahap kelima ialah seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Jadi teman-teman pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi. Teman-teman pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama yang telah memilih formasi dapat melakukan cetak kartu ujian. Teman-teman pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Dan panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua.
Selanjutnya nanti teman-teman pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Selanjutnya ialah mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Teman-teman pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Tahap alur selanjutnya ialah seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Teman-teman pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Teman-teman pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Selanjutnya panitia akan mengumumkan hasil sanggah dan pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Teman-teman pelamar yang dinyatakan lulus langsung melakukan pemberkasan. Alur yang ketujuh dalam formasi P3K guru ini ialah optimalisasi formasi. Biasanya ini dilakukan jika kebutuhan formasi belum terpenuhi. Jadi panitia nantinya akan meranking nilai pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Teman-teman pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil optimalisasi formasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah dan pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus langsung melakukan pemberkasan. Oke, demikian alur seleksi P3K guru